Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Kasih. Pada saat ini kita boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama menerima pengimbasan budaya positif kepada rekan sejawat dalam rangka tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 07 Kabupaten Klaten, yaitu beliau Bapak Agus Sugiharto SPD MKom dan Bapak Sefri Manimba SPD. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari Bapak Ibu kita bangkit. Selanjutnya, supaya kegiatan kita pada siang hari ini boleh berjalan dengan lancar, kita akan mohon berkat Tuhan di dalam doa. Saya antarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami di tempat ini, di dalam kami menerima pengimbasan budaya positif dari calon guru penggerak di sekolah ini. Berkati ya Tuhan, supaya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti dapat berjalan dengan lancar. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah ketahui bersama bahwa di sekolah kita ada 2 guru yang merupakan calon guru penggerak, yaitu Bapak Agus Sugiharto dan Bapak Sefri Manimba. Dan hari ini di dalam rangka tugas aksi nyata modul 1.4, Bapak Agus dan Bapak Sefri akan memberikan kepada kita atau pengimbasan budaya positif kepada kita semuanya. Maka kita akan bersama-sama mendukung di dalam tugas dari teman kita ini. Namun selanjutnya, sebelum kita lanjutkan di dalam acara inti, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, yaitu Bapak Wiji SPD. Kepada Bapak Wiji SPD, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih kepada Ibu Nuka sebagai pembawa acara dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif di SMK Kristen 1 Klaten ini. Yang terhormat Bapak Agus Sugiharto SPD MKom, calon guru penggerak dari SMK Kristen 1 Klaten. Yang terhormat Bapak Sefri Manimba SPD, calon guru penggerak
dari SMK Kristen Klaten. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Kristen 1 Klaten yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pagi hari yang berbeda ini, di siang yang berbeda ini, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga bersama-sama dapat berkumpul di ruangan SMK Kristen Kabupaten ini dalam rangka kegiatan desiminasi atau pembebasan calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini bersama-sama mendukung demi kelulusan saudara kita tercinta Bapak Agus Sugiarto MKom dan Bapak Sabir Panika SPD yang terhormat. Hari yang gembira ini kita akan bersama-sama mendapatkan materi tentang budaya positif. Ini merupakan bagian daripada modul calon guru penggerak, terkhusus modul 14 CPG atau calon guru penggerak angkatan yang ke-7 ini. Beliau berdua ini akan menularkan, mengimbasi kita tentang apa yang sudah beliau diterima ketika melaksanakan pemateri atau melaksanakan kegiatan guru penggerak. Harapan sekolah dengan materi guru ini atau dengan materi budaya positif ini akan selalu menambah kemajuan dari SMK Kristen Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Agus dan Pak Jabri adalah satu tentang kedisiplinan. Baik itu adalah kedisiplinan tentang siswa dan kedisiplinan oleh guru sendiri. Harapan kami kepada calon guru penggerak, karena sudah memperoleh tentang budaya positif, bagaimana menjadi contoh yang baik. Artinya apa? Apa yang mereka dapatkan akan mengimbas kepada kita. Namun jangan sebaliknya. Sebagai guru penggerak itu adalah harus menjadi contoh yang baik. Kalau pagi ya datangnya lebih awal. Kalau perlu 6.15 setengah 7 hadir, teman-teman disalami. Artinya apa? Ini berarti sudah ada perubahan. Kalau sudah beberapa hari, sudah bulan-bulan malah ketolak terus ya. Nah, mau yang dibahas positif apa? Ya, ini menjadi kita dapat ilmu yang sudah Pak Sekri dapat, Pak Agus dapat, jangan pelit, tularkan kepada teman-teman. Agar apa? Kita terimbas. Kegiatannya adalah kegiatan pengimbasan budaya positif. Mestinya nanti saya setelah kegiatan ini selesai, dia akan terimbas hal yang positif. Yang terakhir, atas nama sekolah, kami mendukung dan selalu berdoa. Semoga Pak Agus, Pak Sepri ini selalu lancar di dalam melaksanakan semua tugas dan lancar dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Mas Inspektur. Harapan kami Pak Gus, Pak Sepri harus bisa selesai dan semoga nanti menjadi bekal untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Yang terakhir, atas nama pribadi dan sekolah, apabila banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, lebih-lebih kepada Pak Agus dan Pak Sepri sebagai guru penggerak, saya hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada pengacara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wiji SPD yang telah memberikan sambutannya. Dan selanjutnya kita masuk acara inti, yaitu menerima pengimbasan budaya positif dari Bapak Agus dan Bapak Sevri. Namun kita akan membagi dalam dua kelompok. Kelompok satu nanti tetap berada di tempat ini bersama dengan Bapak Sevri Panimba, dan kelompok dua nanti bersama Bapak Agus Sugiarto di ruang komputer. Monggo Bapak Ibu, kita menuju ruang komputer, dan yang kelompok satu tetap berada di sini. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk mengikuti diseminasi atau sharing dari kami CGP Angkatan 7 tentang budaya positif, di mana ini adalah materi dari modul 1.4 tentang di dalam pendidikan guru penggerak, di mana di dalam budaya positif ini nanti diharapkan dapat diterapkan di sekolah kita, sehingga ada satu kemajuan ataupun perbedaan ketika kita kemarin belum mengerti tentang budaya positif, dan besok ketika kita sudah mengenal budaya positif, ada hal yang berbeda, tentu menuju ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Baik, untuk materinya langsung saja. Agenda tadi sudah dibuka di depan. Nah, kita mulai dari pertanyaan. Kita sebagai pendidik mungkin seringkali bertanya, mungkin kita boleh setuju, boleh tidak, atau ada pertanyaan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Barangkali Bapak Ibu setujukah dengan poin 1, 2, dan 3 itu? Setuju atau tidak setuju? 1 setuju Pak, 2 tidak setuju, boleh. Ya. Tetapi mari kita masuk lebih dalam ke materi. Apakah pernyataan itu, pertanyaan itu bisa kita setujui atau tidak kita setuju? Dan ini hubungannya dengan kedisiplinan anak atau budaya positif. Baik, di dalam budaya positif ini nanti ada beberapa materi, ada 6 di sini yang akan kami sampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai kebaikan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kita tahu bahwa norma di masyarakat itu tidak ada yang jelek. Pasti semua norma yang ada di dalam masyarakat itu adalah norma yang baik, dan itu secara universal atau umum. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin bagi kita baru mendengar gitu ya, tidak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Ini juga apakah sama dengan agama atau bagaimana, karena keyakinan gitu ya. Nanti kita bahas. Kemudian keempat, kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas. Yang kelima,
dan 6 itu sama tentang restitusi, tetapi berbeda. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi pengontrol. Ada teori itu. Kemudian yang keenam itu teori tentang segitiga restitusi. Semuanya ini, restitusi ini untuk memecahkan satu permasalahan. Baik. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal atau perubahan paradigma. Ada satu ilustrasi. Ketika kita mengepalkan tangan, di dalam tangan itu kita kasih tulisan di dalam kertas. Sesopek kertas kita tulisi barang yang berharga atau menurut kita yang berharga di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Kemudian kita masukkan ke dalam genggaman tangan kita. Kemudian ada teman mencoba merayu, ingin tahu, kepo, ya. Apa sih yang ada di genggaman barang yang berharga buat kamu itu? Kira-kira tangannya dibuka enggak? Kepala tangannya. Ya. Terus yang kepo pasti punya usaha. Tadi dibujuk, coba lihat dong, nanti tak kasih permen. Coba lihat dong, nanti tak kasih uang 100.000 deh. Mungkin dengan mengancam atau menghardik, lebih kasar ya. Kalau memberi hadiah tadi tak kasih uang masih mending. Merayu, menyuap, dan apa saja agar si temannya mau membuka kepala tangannya yang berisi tulisan barang berharga ataupun segala sesuatu yang berharga bagi temannya. Ya. Tinggal kuat-kuatan dibuka atau tidak. Nah, ini satu ilustrasi. Pertanyaannya apa yang terjadi? Dibuka atau tidak? Lalu kalau dibuka ngapain? Kalau tidak ngapain? Nah, ini hubungannya dengan perubahan paradigma, pola pikir, ya, paradigma. Lanjut. Perubahan paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan atau disebut dengan ilustrasi kontrol. Ya. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Kalau anak sekarang mungkin ilusi itu dibilang apa? Dibilang halu. Kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi ada dua sisi. Kritik itu bisa membangun, bisa melemahkan, ya. Membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Dua sisi yang berbeda. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Tapi kita sebagai guru, kemudian kepada murid-murid kita punya hak untuk memaksa. Apakah seperti itu? Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol dengan menggambarkan ilusi-ilusi tadi. Nah, sekarang perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol atau teori pilihan. Untuk menjawab pertanyaan siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ketika ada stimulus respon, contohnya yang atas ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan
kontrol itu berbunyi lain atau berpendapat lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon itu mencoba mengubah orang supaya berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol atau pilihan, kita tidak mengubah orang, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tetapi kalau di stimulus respon itu, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Boleh cara mencuci otak, terserah. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Memahami, bukan memaksakan untuk mengubah supaya sama dengan kita pandangannya. Tidak. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau berperilaku buruk itu salah, jadi, pasti kamu salah. Tetapi di teori kontrol memandang bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Agak berbeda jauh, 180 derajat. Jadi di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dari dua ini, stimulus respon atau teori kontrol ini, inilah yang nantinya akan kita pilih. Kita mau pilih yang mana? Atau mana yang sebaiknya kita terapkan? Yang stimulus respon atau yang teori kontrol? Saya bisa mengontrol orang lain. Yang keempat ya, di stimulus respon dibilang saya bisa mengontrol orang lain karena saya pemimpin ya, misalnya. Tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan sebagai sifat dasar manusia, jangankan orang lain, mengontrol diri sendiri aja sulitnya setengah mati. Ya. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian ada di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau di stimulus respon itu, misalnya kita memaksakan pada murid kita, siswa kita, ya, menggunakan bujukan, dianggap gagal, bujukan gagal. Tetapi di teori kontrol beda, malah memunculkan pilihan-pilihan yang baru dengan cara kolaborasi dan konsensus, bukan dengan cara pemaksaan. Selama ini kan kita mencekoki anak didik kita dengan materi ini. Boleh dibilang ya memaksa ya. Woi sora, kamu punya kemampuan sampai di mana? Tidak peduli. Pokoknya materi lah jejeli. Model berpikir menang kalah. Nah, adanya yang menang dan kalah. Tetapi di teori kontrol atau teori pilihan itu ada model berpikir menang-menang atau win-win solution. Tidak ada yang kalah. Jadi semua bicaranya semua bisa menang. Itu teori kontrol atau pilihan. Nah, dari perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol, kita akan tahu dan bisa menjawab siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu. Ya, seharusnya memang kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Itu saja susah, apalagi kita mengontrol orang lain. Ya. Jadi sulit untuk mengontrol orang lain. Oh, habis. Kita lanjut di sini. Budaya. Oh, mati.
Oke. Nah, tentang disiplin positif. Teori kontrol tadi yang membuat adalah Dr. William Glasser. Dr. William Glasser. Oh. Ya. Nah, di dalam disiplin positif dan teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser ini nanti ada beberapa, 4 ini dibagi. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi nanti hubungannya dengan disiplin. Makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Jadi kita sendiri, dari diri kita sendiri, ya. Yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan, nah ini ada catatannya, berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tentu ada hubungannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak mengandalkan akunya, egonya, tetapi semuanya kembali dalam koridor norma-norma yang berlaku di masyarakat atau norma-norma kebajikan. Kemudian semua perilaku, jadi di teori pilihan itu memandang bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Entah itu mungkin menurut kita benar atau salah di stimulus respon tadi ya. Nah, kemudian muncul teori motivasi. Nah, berikutnya di teori kontrol juga tentang model berpikir win-win solution tadi. Nah, kemudian ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di model berpikir win-win solution dan kolaborasi konsensus ini, nanti karena menciptakan pilihan-pilihan yang baru, nah, kita akan kenal nanti posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Ya. Kemudian tentang teori motivasi, ada motivasi itu ekstrinsik ini dan motivasi intrinsik, internal dan eksternal. Jadi kalau internal itu motivasi yang muncul dari dalam kita sendiri, dari anak sendiri, bukan dari luar, bukan dari luar. Kemudian kalau motivasi ekstrinsik itu hanya akan menghasilkan ini. Satu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan. Nah, kalau motivasi intrinsik itu akan ini menimbulkan untuk menghargai diri sendiri dan akan memunculkan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal sebagai satu koridor atau batasan-batasannya, sehingga kalau di dalam kelas itu kita akan dapat atau membuat yang namanya keyakinan kelas. Nanti ada hubungannya dengan peraturan. Nah, antara peraturan dan keyakinan kelas itu seperti apa nanti kita bahas, berbeda. Nah, kemudian di dalam hubungannya dengan hukuman tadi ada namanya 5 posisi kontrol. 1 dan 2 yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini sering kita alami. Kadang-kadang kita sering jadi punya posisi sebagai penghukum anak, sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu itu salah, mestinya jangan lakukan itu, ya. Atau malah bunuh. Ya udah, usah. Ya. Kemudian kita juga punya posisi, ya, pilihan-pilihan baru tadi ya, 5 posisi kontrol, memunculkan 5 pilihan posisi kontrol. 3 dan 4 itu sebagai pemantau dan sebagai teman. Kita bisa sebagai temannya si anak, murid. Juga memantau. Memantau itu hanya mengamati. Anak itu ternyata begini.
Kemudian yang kelima, sebagai manajer kita bisa berlaku sebagai manajer. Nah, masing-masing punya hubungan. Kalau sebagai teman atau pemantau itu nanti hubungannya dengan untuk mendapatkan imbalan. Tapi kalau sebagai penghukum membuat rasa bersalah, ini hubungannya untuk menghindari hukuman tadi karena adanya motivasi ekstrinsi. Kalau manajer itu untuk menghargai diri sendiri, ada hubungannya dengan ini. Oke. Kemudian yang terakhir dari teori kontrol itu tentang realitas kebutuhan hidup, bahwa kebutuhan itu berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pada orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu nanti dijabarkan 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Kemudian 2, penguasaan, ya, power, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi pada dasarnya kita punya 5 kebutuhan dasar ini. Kita sadari itu tidak 5 ini yang dominan. Kemudian berikutnya, apakah makna disiplin? Kalau secara kata itu berasal dari bahasa Latin belajar. Nah, tetapi yang penting bahwa disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin itu sekarang sudah berubah. Itu menjadi sesuatu yang dilakukan secara atau dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya ya peraturan yang kita buat kepada anak-anak. Nah, jadi disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nek patuh berarti disiplin. Itu pandangan kita selama ini. Dan kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Artinya ini ada hubungannya dengan apa yang kita hargai, bukan ketidaknyamanan atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu makna disiplin. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Ini agak teoritis sedikit ya, yang ini dicapai setiap individu dan itu bersifat universal, umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Artinya bahwa norma kebajikan itu adalah norma-norma yang berlaku secara umum ya, di dunia ini. Hubungannya karena kita sebagai manusia itu punya 2 sisi, individu dan sosial. Ya, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial ini tentu kita harus punya norma. Kalau tidak punya norma, bubar. Tidak ada yang namanya sosial. Tidak ada yang namanya perkumpulan, paguyuban ataupun komunitas masyarakat. Oke, tadi ini sudah. Nah, ini yang penting. Nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila yang sekarang didengungkan di kurikulum Merdeka. Ya, jadi nilai kebajikannya apa? Itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian harus mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diharapkan itu besok
mulai sekarang itu sudah menuju ke ini. Makanya di kurikulum Merdeka itu ada P5 di bidang ya, profil pelajar Pancasila, penguatan itu. Tentang teori perilaku. Nah, intinya ada modifikasi eksternal dan internal. Untuk motivasi eksternal itu hubungannya dengan untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, pasti kena hukuman. Itu kalau motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya, itu juga eksternal. Bentuknya apa? Hadiah. Itu penghargaan. Tapi itu karpe kita supaya kita membuat anak merasa dihargai dan punya motivasi yang baik, ya. Tapi ternyata itu hanya eksternal, tidak akan bertahan lama. Kenapa? Tujuannya hanya untuk mendapatkan hadiah, kemudian untuk ketidaknyamanan atau hukuman tadi itu juga eksternal karena seperti peraturan yang kita buat. Jadi motivasinya apa? Biar nggak terlambat, nanti nggak dihukum. Ngantuk ya? Ya karena jam ngantuk siang terus habis makan, jadi kenyang. Jadi untuk menghargai diri sendiri itu baru nanti motivasi internal atau intrinsik yang tujuannya adalah disiplin positif. Artinya apa? Kalau anak itu bisa kita munculkan motivasinya dari dalam, dari dirinya sendiri, tanpa disuruh, tanpa dikasih peraturan, dia akan mengikuti atau menjalani dengan senang hati, tidak pernah terlambat. Karena apa? Kesadarannya dia sendiri. Bukan karena dikasih hadiah, bukan karena ada peraturan, bukan. Ya. Tetapi karena dia menghargai dirinya sendiri. Aku butuh ini, ya. Saya butuh sekolah. Saya mau belajar. Dia punya kesadaran sendiri. Itu yang disebut dengan motivasi internal, sehingga tujuannya adalah disiplin yang positif, bukan disiplin karena hadiah, bukan karena disiplin karena adanya peraturan. Baik. Nah, kita sekarang menuju ke kurikulum Merdeka. Sebenarnya apa sih Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi sebenarnya konsep pendidikan kita itu dari awal perjuangan bahasa Indonesia itu sudah luar biasa. Dari teorinya Ki Hajar Dewantara dengan filosofinya, dengan Sosubulodo, Imadyo Mangkarso, Tutu Handayani. Itu kalau kita telah lebih dalam dan kita laksanakan, luar biasa. Pendidikan menurut beliau itu menghamba pada anak. Artinya apa? Mengikuti kebutuhan si anak. Memang sulit. Waktu kemarin kita akan bilang tidak mungkin kita klasikal, mengajarnya klasikal, satu kelas 20 orang, 30 orang bahkan. Bagaimana kita bisa memperhatikan per anak satu-satu? Contohnya apa? Ketika kita memperhatikan anak-anak satu persatu, itu pelajarannya tugasnya beda-beda, yang disebut dengan diferensiasi. Yang pembelajaran diferensiasi itu beda-beda. Mungkin jobnya sama, temanya sama, tetapi tingkat kesulitannya berbeda-beda, tergantung kemampuannya si anak. Saya kemarin tidak tahu, tetapi ketika dapat ini baru tahu. Itu namanya
informasi itu nggak bisa kita samakan. Ya, jadinya belum kabeh kalau kita samakan. Yang satu sudah terbang, satunya masih berangkat. Ya, karena tingkat kemampuan anak kita berbeda-beda, bahkan jumlahnya setengah mati. Kalau di negeri hampir rata-rata, ya. Tapi di tempat kita nggak bisa. Oke. Lanjut. Dukung oleh penghargaan. Nah, waduh, kacau. Salah. Pakai yang ini. Tapi itu masih pakai yang beda. Tutup Pak Adi. BBM. Sudah saya cari. Tadi sudah saya siapkan tertutup. Masih. Sebentar, ada kesalahan teknis ini. Oke, kita lihat video dulu. Pada ngantuk ya. Nah, ini tentang segitiga restitusi, praktek segitiga restitusi. Oke, berikutnya itu tentang dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu sebenarnya berlaku sama dalam tanda petik dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuknya. Jadi kita meminta atau membujuk seseorang itu berlaku sama dengan hukuman. Ya, jadi mungkin kita ngasih hadiah, ya itu penghargaan itu ternyata berlaku sama dengan hukuman. Karena apa? Karena memunculkan motivasi eksternal, dorongan eksternal, sehingga ada faktor ketergantungan. Mau orang dikai hadiah nggak mau saya, kalau ada hadiahnya mau. Ya. Berikutnya adalah beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Penghargaan jangka pendek dan ada pengaruhnya di jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek tadi minta nggak ada, kalau nggak ada imbalannya nggak mau. Jangka panjang jadi suatu kebiasaan.
Kemudian penghargaan menghukum, dan penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan, bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Mestinya anaknya pinter, pandai, tetapi kulino dijanjeni penghargaan. Kalau tidak ada penghargaannya, turunlah kualitasnya. Males. Penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik. Itulah kenapa penghargaan itu bisa menghukum. Dulu kita berpikir penghargaan itu baik, hadiah itu baik, bentuk kebajikan atau apresiasi. Apresiasi itu adalah pengakuan. Dalam memberikan apresiasi, jadi kita tidak perlu memberikan penghargaan berupa hadiah atau apapun, tetapi cukup dengan apresiasi. Tetapi perlu diingat, beri pengakuan secara khusus, apresiasinya secara khusus, pribadi, dan kepada semua murid bergantian. Kemudian beri secara konsisten. Yang lebih penting adalah fokus pada proses. Prosesnya dijalani betul, fokus. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kalau kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya apa? Ketika saya memperhatikan, kemarin saya perhatikan kamu atau kalian, ternyata apa? Rasa empatinya besar sekali. Kemudian di situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, jadi ada anak yang menolong siswa baru mungkin pindahan gitu ya. Kita perhatikan, ternyata anak itu punya empati yang besar, punya rasa empati. Jadi nilai kebajikannya ya di empatinya. Kemudian saya menghargai itu tentang kepedulian. Ternyata dia punya kepedulian luar biasa. Situasinya pada saat kita membantu anak didik kita, ada yang membantu teman-temannya di tugas kelompok. Terus tak bantu, kita kerjakan bareng-bareng. Nah, itu anaknya peduli dengan komunitasnya, dengan teman-temannya. Kemudian rasa tanggung jawab, nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Terima kasih untuk bla 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 bla. Situasinya pas apa? Pada saat kita melihat anak itu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dan terima kasih ya, kamu sudah membersihkan lantai, banyak sampah tetapi kamu bersihkan. Kenapa? Di situ ada nilai kebajikannya tentang rasa tanggung jawab, bahwa di sekitarnya kotor, dia bertanggung jawab untuk tidak kotor, atau menjaga kebersihan. Nah, ini sekarang tugas Bapak Ibu, silahkan dicoret-coret. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Nah, tolong Bapak Ibu bikin tandanya aja kalau hukuman, kalau konsekuensi ya K gitu ya, di kertas Bapak Ibu. Nanti kita cocokkan. Apakah kita punya persepsi yang sudah betul?
yang benar tentang ini. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk penghukuman atau konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena coret-coret kertas tugasnya, itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tersenggol saat belajar, hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus konsekuensi atau hukuman. Siswa wani mengunjungi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK. Nah, dikasih tanda aja nomor 1, H, maka itu aja, singkat-singkat saja. Ya. Kalau sudah, kita buka kerpean kita. Kalau konsekuensi itu kan sebenarnya aturan yang sudah disampaikan kepada anak guru. Betul. Itu kalau konsekuensi. Kalau itu tindakan itu kalau guru belum memberikan konsekuensi pada anak, berarti belum memberikan istilah memberikan gambaran terlebih dahulu, itu hukuman kalau saya. Oh, gitu. Jadi semuanya itu menurut saya hukuman karena belum ada kesepakatan antara guru dan murid. Tetapi kalau ada kesepakatan guru dan murid terlebih dahulu, jadi konsekuensi. Beda Pak. Beda. Beda. Konsekuensi itu tentang nanti bagaimana. Nanti dari ini kasus ini kita lihat. Ya. Udah, saya buka kerpeannya ya. Ya. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman. Hukuman Pak. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker. Hukuman. Nah ini ya konsekuensi Pak. Bedanya ini menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Jadi itu bukan hukuman. Kenapa? Karena dia sengaja mencoret-coret punya temannya, sehingga dia harus ganti. Itu konsekuensi. Ya. Bukan hukuman. Bedanya itu Pak. Nah, itu otomatis kalau konsekuensi itu. Gitu. Ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sepatumu kok putih? Itu hukuman. Jelas ya bedanya ya. Oke, lanjut. Sudah. Oke. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi lagi. Nah ini mereka harus ganti lah. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya sementara saja membuat tidak nyamannya. Tapi kalau hukuman itu bisa jadi denda dan sebagainya karena jangka waktunya bisa lama. Anak membenci kedisiplinan. Nah, bedanya di konsekuensi itu anak bisa menghargai kedisiplinan. Ini yang perlu kita tumbuhkan. Jadi bukan di hukuman tetapi di konsekuensi. Cuma memang kadang-kadang kita susah memilahkan ini hukuman atau konsekuensi gitu. Sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi saya kasih video
tentang contoh penerapan restitusi, segitiga restitusi. Nah, restitusi itu menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Bukan dengan karakter yang lebih negatif. Oke. Nanti akan memunculkan yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Tadi ada hukuman, konsekuensi, ya terakhir yang berikutnya ada restitusi. Jadi di disiplin dan hukuman itu, kalau disiplin nanti ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena kita hukum. Tetapi kalau restitusi ini pilihan. Kita cari pilihan-pilihan yang banyak. Ya, tadi yang video tadi itu kita cari pilihan-pilihan sehingga anak punya kesadaran sendiri. Baik. Murid atau anak akan tersakiti. Murid anak dibuat tidak nyaman di konsekuensi, ya. Tetapi di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini bedanya. Sebenarnya ini lebih ke psikologi pendidikan, ya. Psikologi pendidikan. Dan memang kita perlu itu. Ya, psikologi. Saya dari ketika melihat ini atau mengikuti ini sulit sekali, sulit mengerti, kemudian melakukan atau mencari. Lanjut saja. Nah, 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Saya percepat. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik itu restitusi diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Nah, ini yang tadi saya praktekkan di dalam video tadi. Jadi mencari solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tetapi kelompoknya masih bisa menerima dan akhirnya malah menjadi semakin kuat karakternya, lebih positif. Nah, ini keyakinan kelas. Bedanya apa dengan peraturan? Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu pembandingnya, ya. Kenapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Kenapa kita memiliki aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik atau internal, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang tadi saya bilang. Keyakinan, bukan agama, ya, tapi keyakinan. Kembali ke norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tentu norma itu positif, supaya lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan. Biasanya aturan itu detail, tidak boleh mengenakan topi, tidak boleh menggunakan sepatu hitam putih, misalnya. Nah, jadi ini tidak kelihatan, ya. Peraturan kelas itu lingkupnya kecil, dia detail. Ya, aturan sekolah sama. Kemudian keyakinan kelas, nah lingkupnya lebih besar, sehingga sifatnya masih sama seperti ini, lingkungan positif, budaya positif, jadi universal, umum. Nah, kalau anak sudah mengerti tentang aturan-aturan atau norma-norma umum yang berlaku, yang positif, tentu dia akan punya rasa malu ketika melakukan yang tidak umum tadi. Meskipun sekarang zamannya dunia terbalik, ya, ada artis yang jalan-jalan pakai
itu sensasi sebenarnya ya. Kebalik menunjang norma yang berlaku. Nah ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Nah, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Nah, kira-kira yang lebih universal yang mana? Nah, yang kanan apa yang kiri? Kanan ya. Oke. Kegiatan dalam keyakinan kelas atau ini kita lewati saja. Nah ini, kalau ditanya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas bukan. Dilarang mengganggu orang lain, membuat keyakinan kelas yang gimana? Nah ini. Jadi di dalam keyakinan kelas itu ada tanggung jawab, ada menghormati orang lain, ada menghormati orang lain dan berkomitmen. Keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, bersabar, kesehatan, keselamatan. Jadi kalau aturannya pokoknya gunakan masker, gunakan masker. Kalau di keyakinan kelas itu demi keselamatan, kesehatan, nah, kita menggunakan masker, tidak langsung gunakan masker. Jadi ada hal yang membuat anak mengerti keyakinan kelas. Jadi lebih bersifat umum, universal. Kebutuhan dasar manusia sebenarnya butuh kita itu hanya 5: penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Manusia itu butuhnya hanya 5 itu. Sadar tidak sadar ya itu yang kita yang kita butuhkan. Nah, itu yang terjadi di dalam diri kita dan anak-anak kita sama. Sehingga kadang-kadang mereka kok menonjol. Latar belakangnya kenapa seperti itu? Pasti ada. Entah ingin berkuasa, ingin diakui, ingin bagaimana, pasti ada. Salah satu dari 5 dari kebutuhan dasar manusia itu. Posisi kontrol ada 5, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita sebenarnya diharapkan di posisi ini, manajer. Manajer itu ya bukan kayak perusahaan, bukan, tapi lebih cenderung ke ya, ini. Kita tidak sekedar kalau sebagai penghukum itu guru berbuat menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti ya. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah itu berceramah mengatakan seharusnya bagaimana, seharusnya begini begitu. Ibu kecewa kamu kok begini. Kemudian kalau sebagai teman kita bilang membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, tidak apa-apa, nanti aku begini. Terus kalau memantau kita hanya menghitung dan mengukur saja. Diam, tapi kita menghitung dan mengukur. Itu memantau. Kemudian manajer itu kita mengajukan pertanyaan. Sebatas bertanya, kemudian kita simpulkan, nah, kemudian kita kembalikan. Kita dudukkan. Ini kalau menurut norma yang benar bagaimana? Bukan, kamu salah kamu. Nggak boleh gitu. Ya. Tapi kadang pas emosi ya, nggak bisa terkontrol gitu. Oke. Jadi 5 posisi kontrol ada ini. Jadi motivasinya ini kalau mau hasil, misalnya di penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, tetapi guru yang membuat bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau sebagai teman akan ketergantungan. Kalau sebagai pemantau, guru akan menyelesaikan diri bila diawasi. Anak akan menyelesaikan diri bila diawasi guru. Kalau sebagai manajer itu menguatkan pribadi, dikandani.
saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini ciri membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini hukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Kamu tuh baik loh. Ayolah, lakukan itu. Nah, ini sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu anak TK biasanya kalau kan dikasih penghargaan, dikasih penghargaan bintang, gitu, bintang. Nah, itu memantau, sebagai memantau gurunya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Jadi dikembalikan ke siswa. Kalau kamu berbuat seperti itu, kira-kira bagaimana? Tentu realnya tadi norma yang berlaku universal di masyarakat, norma positif. Kamu selalu yang paling adil, penghukum, judgment. Nah, kita diharapkan bergerak antara sebagai pemantau, sebagai manajer, ya. Ini bergerak antara ini, kalau kamu tidak titik, saya akan, nah, itu hukuman, sehingga anak merasa tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Maksudnya normanya, norma yang diyakini itu norma positifnya bagaimana? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Kamu nyobek, sudah misalnya nyobek bajunya temanmu. Kalau menurut kamu nyobek itu bagaimana? Terus bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah, itu manajer. Sebagai manajer guru bilangnya seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi videonya saya perlihatkan tadi. Jadi ada pertama menstabilkan identitas dulu. Kemudian baru validasi kebutuhan. Kalau menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, melakukan kesalahan maksudnya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, pernah. Ya. Kemudian ini baru menstabilkan identitas. Jadi selama kita tidak langsung menghukum atau nyeneni, gitu ya, tetapi tidak apa-apa. Jadi jawabnya apa? Mengedep nih. Itu setelah itu baru ditanya, divalidasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah harus dengan cara itu? Itu disebut dengan validasi kebutuhan. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak norma yang di masyarakat? Nah, seperti itu bagaimana? Nah, yang kita sepakati itu normanya seperti apa? Tentu yang kita sepakati itu sebagai manusia yang punya norma. Nah, kamu pakai norma itu udah. Nah, yang manusia tidak pakai normanya manusia, terus mau pakai apa? Susah loh. Nah, kalau anak mengerti tentang itu, kita kembalikan. Nah, terus kalau kamu tahu, kamu maunya seperti apa? Ingin jadi apa? Mau jadi orang yang seperti apa? Lalu dia bisa menjawab sendiri. Ya, saya inginnya baik, Pak. Sudah, lakukan itu. Itu segitiga restitusi. Jadi pertama menstabilkan identitas, sudah tadi validasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinan. Nah, ini agak mengintervensi pada murid. Jadi mungkin intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikeluarkan oleh seorang pemantau atau manajer tadi. Jadi, apa kamu ingin berbuat lebih baik?
wajar kalau melakukan kesalahan. Bisakah kita memperbaiki? Ya, jadi sebagai manajer kita cukup bertanya saja, kemudian dikembalikan kepada anak. Kamu maunya seperti apa? Tentu tidak ada orang yang jawabnya melakukan yang jelek. Ada ya wis. Ada anak kita yang bangga gitu ya, nekat bilangnya, ini cara aku nganuku, pak dulu karep dulu, wis tidak bosok ngomongnya atos gitu. Kenapa? Karena dia belum sadar, belum menyadari bahwa dia itu manusia yang sosial, yang harus hidup dengan manusia lain, yang punya norma. Itu yang dia belum sadari, sehingga akunya yang dinaikkan, power, kebutuhan penguasaan, kebutuhan dihargai. Oke, refleksi. Ini kita hampir sampai di ujung selesai. Hal baru apa yang buat paradigma saya yang saya dapatkan dari materi tadi? Kita diharapkan punya hal baru atau paradigma baru, pandangan baru. Oh, ternyata kalau ngasih hadiah itu efeknya seperti itu. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Selama mengikuti pengimbasan ini. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi instruksi? Jadi intinya budaya positif itu bisa muncul baik kalau ada motivasi internal atau intrinsik di dalam diri masing-masing siswa. Dan itu tidak gampang untuk menanamkan itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti sesi ini, mengikuti diseminasi kita di siang hari ini. Saya harap tidak bosan dan terutama untuk kita semuanya. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti dan bersedia sampai selesai, dan semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kita semua dan tentu bagi siswa kita. Saya sendiri meskipun sudah dapat ini, untuk menerapkan juga tidak gampang, butuh kesabaran, butuh waktu ya. Karena kadang-kadang waktu kita tersita untuk mengajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Matur nuwun.
Parah kita sakit gini-gini parahnya. Besok dengan Yusuf yang balik ke basic balik polisi. Ya. Apa? Di sini sekolah haram, Pak. Haram di top. Elit elit. Jadi gitulah. Ya, gitulah keyakinan kelas. Mari kita tuliskan keyakinan kelasnya di dalam sangat agak besar ya. Terlalu kecil saja. Ya, siap siap. Ya, kasih sendiri. Ini silakan dikasihkan. Jadi di video ya, sudah baik. Sikat pada gelas. Kasih nama boleh, kasih nama. Nggak dikasih nama juga apa-apa. Intinya kan kita sepakat, ya. Nah, sudah langsung saja ditempelkan. Ya. Gantian ya. Ya. Saling berkolaborasi untuk kebaikan bersama. Ya, sudah. Depan. Ini ada berbagai secara ini jernih. Ini sambil difoto kok. Ini sambil difoto. Silakan ditempelkan. Yang sudah satu-satu dulu. Siapa dulu? Dia Pak. Sama. Kita sama.
Brilian ada? Nadia. Silakan yang berikutnya siapa yang sudah? Oh. Nama apa? Langsung meski. Satu. Kita dulu. Nah, yuk. Oke, ayo. Apa lagi? Yang sudah? Martanto? Arianto. Yanto. Pilih. Atau dari minimal. Terus? Ayo toh. Satu-satu ya. Iya, mari. Martanto? Ayo. Dua, tiga, tiga Martanto. Ya. Baik, terima kasih sudah membuat kesepakatan kelas. Saya bacakan dari Nadia. Saling menghargai teman. Kita sepakati ya. Menyapa Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah. Betul, kita sepakati. Toleransi kepada semua warga sekolah. Oke. Menghormati sama teman sama, pakai wepak sesuai jadwal. Boleh makan sesudah izin guru. Oke. Masuk kelas sebelum bel. Memakai seragam sesuai jadwal sama. Oke. Menaati aturan sekolah. Ini kelas kalau jadi keyakinan kelas. Saling bekerja sama dalam ketertiban kelas. Oke. Tidak memutar musik terlalu keras. Ya. Dilarang berteriak di dalam kelas. Artinya tidak saling mengganggu berupa suara, ya. Harus piket setelah praktek selesai. Artinya harus membersihkan tempat setelah praktek, ya. Oke. Siswa datang tepat waktu. Betul? Oke, siswa harus saling sopan santun dan menghargai. Siswa harus berpakaian sesuai sama, jadi dilarang berkata kasar saat pelajaran. Ya, sebaiknya tidak pelajaran pun juga sama, tidak boleh kasar ya. Dilarang bermain di dalam kelas atau saat jam pelajaran. Ya. Harus membersihkan kelas terlebih dahulu sama ini tadi ya, bersih-bersih. Wajib memakai wearpad sama, menghormati sama teman sama, berangkat tepat waktu sama. Oke, ini sama-sama. Sama memakai wearpad sama, menghormati teman sama, wajib memakai wearpad sama, menghormati teman sama. Oke, menyayangi sesama. Kalau sama wah berat. Ya, tadi sudah sama. Oke, terima kasih. Itu yang jadi kesepakatan kita dan kita pakai seterusnya selama kelas. Saya harap kalian menyepakati bersama dan kita lakukan bersama-sama. Jadi kalau ada yang melenceng dari itu, otomatis hukumannya tidak ada, tapi kesepakatan kalian sendiri harus bagaimana. Gitu ya. Oke. Intinya kita berlaku sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masa perangkat. Itu. Dan keyakinan kelas ini saya harap menjadikan kita nyaman belajar dan lebih kreatif, lebih antusias di dalam belajar. Semoga bisa terjadi dan berlanjut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
akan buat keyakinan kelas, silahkan nanti ditulis di sini. Di sini kemudian setiap orang ditempelkan di papan tulis yang bagian kiri sebagai bukti keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Jadi saya ulangi, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama di dalam kelas dan berlaku bagi kita semua, dan merujuk pada norma yang berlaku pada masyarakat secara universal. Jadi ke arah yang positif, norma yang benar atau yang positif di dalam masyarakat itu nanti akan kita lakukan bersama-sama. Sebenarnya keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu apa namanya dibuat terperinci dan pasti ada hukumannya. Tapi untuk keyakinan kelas itu kesepakatan bersama. Jadi kalau tidak melakukan sesuai dengan keyakinan bersama, ya kita berikan bersama. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak melanggar, ada yang melanggar, itu bagaimana baiknya nanti kembali ke keyakinan kelas masing-masing. Jadi silakan nanti bersama-sama kita saling cek atau saling menghormati satu dengan yang lain supaya kelas bisa berjalan dengan baik dan kita punya budaya yang baik, budaya yang positif dengan adanya keyakinan kelas yang kita rasakan bersama. Baik, ini saya bagikan kertasnya dan untuk member satu dulu. Silakan ditulis dan ditempelkan di kelompok bagian kiri. Jadi seperti kemarin yang saya bilang, kita akan buat keyakinan kelas, silahkan nanti ditulis di sini. Di sini kemudian setiap orang ditempelkan di papan tulis yang bagian kiri sebagai bukti keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Jadi saya ulangi, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama di dalam kelas dan berlaku bagi kita semua, dan merujuk pada norma yang berlaku pada masyarakat secara universal. Jadi ke arah yang positif, norma yang benar atau yang positif di dalam masyarakat itu nanti akan kita lakukan bersama-sama. Sebenarnya keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu apa namanya dibuat terperinci dan pasti ada hukumannya. Tapi untuk keyakinan kelas itu kesepakatan bersama. Jadi kalau tidak melakukan sesuai dengan keyakinan bersama, ya kita berikan bersama. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak melanggar, ada yang melanggar, ya tidak
bolos saat jam pelajaran dan praktek. Makan dan minum saat jam pembelajaran harus dengan izin guru yang mengajar. Datang tepat waktu atau tidak terlambat. Hampir semua sama ya? Ya. Kemarin kan ada beda-beda ibu. Boleh kok ini. Jajan saat jam pembelajaran. Menggunakan seragam harus sesuai dengan harinya, sehingga dipandang tidak